Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jul Iksan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Pada hari ini tanggal 4 Maret 2024 melaksanakan praktik pembelajaran untuk kegiatan uji kinerja UKIN dengan materi fungsi inverse dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum. Ya. Gimana keadaannya? Ya, kita cek kerapian dulu. Cuma berdiri di atas. Coba berdiri. Coba perhatikan samping kiri kanan. Perhatikan samping kiri kanan. Kalau ada sampah, dibersihkan. Kalau yang belum memasukkan baju, tolong dimasukkan bajunya. Gimana? Sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Ya, gimana? Sehat? Tidak ada yang sakit? Sehat semua ya? Sudah makan? Sudah? Ya, kembali duduk. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, kita ice breaking dulu ya. Biar semangat belajarnya untuk materi ini ada ya. Ya, kita ice breaking dulu, perhatikan di depan. Ikutin arahan atau gerakan di depan ya. Ya, semua berdiri. Kita mulai ya. Sudah semangat? Sudah semangat? Ya, sekarang kita memulai pelajaran dengan berdoa. Minta bantuan ketua kelas yoga untuk pimpin doa. Ya, di situ. Yoga pimpin doa. Siap. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas. Masih pengen video? Masih pengen nonton video ya? Ya, jadi ini motivasi ya. Motivasi kita semua. Ya, perhatikan videonya. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest.
lies about having a job. He lies about having money. Ya, sudah. Bisa direnungkan. Kerja keras keluarga, orang tua, apalagi ayah untuk pendidikan kita itu adalah maknanya sangat-sangat besar ya. Ya, kita kembali di sini. Pak Guru absen dulu. Agus Prayoga, Ayudya, Aulia. Aulia mana? Udah hadir ya? Bella, Bima, Dahlia, Dia, Fatun, Imelda, Irul, Julianti, Mutmainah, Rosa, Rizky, Putri, ya? Alpa, Alpa Putri, Rahmi, Nafisa, Nurrahma, Winda, Yayan. Dua orang yang dah hadir ya. Keterangannya? Tidak ada keterangan. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke materi. Di sini adalah materi komposisi fungsi dan fungsi inverse. Tapi kita domainnya di sini cuma mempelajari fungsi inverse. Jadi tujuan mempelajari fungsi inverse itu banyak sekali di kehidupan sehari-hari. Mempelajari di sini atau bisa dibacakan tujuan pembelajaran. Itu bisa salah satu siswa dia untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Menjelaskan konsep inverse fungsi. 2. Mengonstruksi rumus inverse dari beberapa fungsi, linear, kuadrat, eksponen, dan logaritma. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, Pak Guru ingin mengadakan asesmen awal dulu. Asesmen awal yang bagian daripada kelanjutan daripada fungsi inverse ini. Sebelum masuk ke fungsi inverse, kalian harus dasar-dasarnya dulu ya. Tolong diisi dulu di sini asesmen awalnya cuma 5 menit ya. Soalnya mudah. Nanti tulis namanya ya di atas sama nomor urut di absen. 5 menit ya. Nanti dikumpul. Ada buku paket kan? Ada buku paket juga di dasar daripada fungsi inverse ini ada di buku paket juga, bisa kalian buka. Lima menit. Ya sudah, Yoga kumpulkan. Kumpulkan punya temannya juga. Sudah selesai asesmen awalnya? Sudah. Ya, sekarang kita masuk ke
kegiatan inti. Di fase pertama kita harus mempelajari sebuah masalah ya yang berkaitan dengan fungsi inverse. Tapi sebelum berkaitan dengan fungsi inverse permasalahannya, jadi ada video yang berkaitan dengan fungsi inverse. Nanti disesuaikan dengan permasalahan yang kontekstual nanti ya. Bisa di sini dipadukan atau dicatat juga inti-intinya. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi di BSN Channel melanjutkan pembahasan kita untuk matematika wajib ya kelas 11 kurikulum merdeka di bab komposisi fungsi ya dan fungsi inverse, di mana pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu fungsi, kemudian ada istilah domain, kodomain, dan range, kemudian daerah asal alami serta komposisi. Yang inti-intinya yang ditulis ya. Sekarang masuk ke materi baru, yaitu mengenai fungsi inverse. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba perhatikan diagram panah berikut. Ada himpunan A yang dipetakan ke himpunan B oleh fungsi F. Anggaplah pasangannya seperti ini ya, 1 berpasangan dengan A, 2 berpasangan dengan B, 3 berpasangan dengan C. Maka untuk menentukan inverse-nya, maka kita lihat pemetaannya dari himpunan A ke himpunan B. Maka inverse-nya pasti dari himpunan B ke himpunan A, gitu ya. Dengan tetap memperhatikan pasangannya tadi. Satu pasangannya A, maka A juga pasangannya tetap 1, gitu ya. Hanya dibalik saja sih. Maka inverse tersebut barulah disebut sebagai fungsi inverse. Nah, karena tidak semua inverse dari suatu fungsi itu berbentuk fungsi. Ya, di mana video sebelumnya kemarin di pengertian fungsi kita sudah bahas tuh. Ya kan, ada istilah relasi, ada istilah fungsi, gitu ya. Kalau relasi kan bentuknya umum, ya, asal berpasangan, maka itu sudah disebut sebagai relasi. Tapi tidak semua relasi merupakan fungsi, ya, karena fungsi ada syaratnya bahwa himpunan pertama harus anggota himpunan pertama atau domain harus memiliki pasangan semua, dan pasangannya hanya 1, ya, tidak boleh ada anggota himpunan pertama yang memiliki 2 pasangan, gitu ya. Ya, udah ya? Udah dipahami? Tidak ada pertanyaan? Itu cara mengerjakan fungsi inverse. Video pembelajarannya ya. Kemudian kita di sini masuk ke konteks masalahnya. Konteks masalahnya ini bisa sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Ini soal cerita bentuknya. Pekerjaannya nanti sesuai dengan penjelasan video tadi ya. Cara pekerjaannya. Ini akan dituangkan dalam LKPD. LKPD yang Pak Guru akan bagikan dikerjakan bukan secara individu ya, tapi per kelompok. Ya. Ya, jadi Pak Guru harap untuk kelompoknya dibagi. Kelompoknya yang dibagi, Yoga gabung dengan Tisa atau yang bangku belakang untuk gabung ke yang depan, biar jadi 4 kelompok. Isi aja. 2 orang ke meja pertama, 2 orang lagi meja kedua ya. Yang itu 4 orang cukup? Cukup ya? Pekerjaan LKPD-nya itu dikerjakan secara berkelompok ya, tim ya. Bukan istilahnya apa? Superman, bukan Superman ya, tapi super tim. Kerja tim. Ini dituangkan di kertas menilai ya. Kuning. Ya, lembar kerjanya kalian isi, setelah itu kalian tempel ya. Tempel atau mau tulis tangan di kertas manila juga bisa, mau tempel juga bisa ya. Ya, ini pekerjaannya selama 20 menit. Ya,
Semua dalam anggota dalam tim atau kelompok itu harus aktif semua ya, diskusi. Apa yang menjadi permasalahan bisa tanyakan ke Pak Guru. Ya, ada pertanyaan yang disediakan dalam kotak, itu yang kalian isi ya. Ini konteks masalahnya sama seperti yang dibahas di atas tadi. Ini waktunya cuma 20 menit. Seperti ini aja nanti. Ya. Didiskusikan ya, kalau ada ya kendala, tanyakan ke Pak Guru. Ya, sini kan yang ditanyakan di sini, yang dicari adalah X-nya ya. Iya, Pak. X-nya ini awalnya itu 1.020.000, ini nanti dibagi dengan 85.000. Jadi Oh, iya. nilai X-nya 12 gitu karena ya. 1 juta dibagi 80. Ya. Oh iya, Pak. Paham? Paham, Pak. Paham. Ada lagi? Hah? Kelompoknya ada ya? Kelompok 1 ya. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya nanti ya di lembar LKPD-nya. Ada lagi kelompok lain? Ada kesulitan? Ya? Gimana? Gimana F ini Pak Guru? FX-nya ini ya? Iya. FX-nya kan di soalnya berapa? Ini kan 85.000 X dikurang dengan diskonnya ini kan 10.000. Berarti karena sudah diketahui duluan angka atau uang yang dibawa itu 1.010.000. Jadi 85.000 ini X harga barangnya itu dikurang diskon. Itu hasilnya adalah berapa? Jadi uang dibawa kan berarti ditambah kan? Berarti 1.020.000 ya, karena ditambah diskon tadi 10.000. Ya? Iya. Kemudian nanti hasilnya kalian mencari nilai X-nya ini dibagi dengan 85.000. Nanti ketemu nanti ya. Ketemu banyaknya flash disk-nya itu ya. Jumlah flash disk yang dibeli. Ada pertanyaan apa tadi? Gimana? Ini kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Misalnya nggak cukup sama rata ini nggak apa-apa. Nggak bisa.
Bisa, tidak ada kesulitan dalam pekerjaannya ya. Oh ya. Ya, nanti hasilnya nanti ditempel ya untuk dipresentasikan. Yang lain kelompok ini yang ditampilkan di atas tadi, itu kalian cari solusinya dengan menggunakan rumus fungsi inverse. Ya, paham? Yang aktif. Ada di buku paket juga itu ada deh. Kelompok 4. Gimana anggotanya sudah tulis di LKPD-nya tadi? Hah? Gimana? Mana hasilnya tadi? Oh iya. Kelompok 3. Sudah. Ini namanya siapa? Hah? Bantu temanya. Kelompok 2. Sampai di mana? Cek lagi. Mungkin ada yang lupa. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok ya. Di lembaran itu. Kelompok 1. Susun ya. Jangan bolak-balik. Udah 40 lebih menit. Pas openingnya nanti ngomongnya. Ya. Ada. Nih gimana nih? Oh ya, enggak apa-apa ya. Kasih gini aja bisa. Enggak apa-apa kayak gini aja tempel gini. Iya. Iya, pintar. Nanti yang presentasikan satu kelompok saja ya. Iya, Pak. Tapi yang tidak mempresentasikan itu menanggapi apa yang menjadi presentasi temannya yang tampil. Sudah? Ya, karena sudah selesai. Salah satu kelompok yang tampil ya. Guru tunjuk apa maju sendiri nih? Tunjuk. Berarti belum siap yang lain? Hah? Ya, kelompoknya yoga masuk, bisa tampil? Wakili? Ya, di depan ya. Semua masuk? Semua masuk.
Yang kelompok lain aktif menanggapi? Ya, tanggapi apa yang menjadi presentasi kelompok yoga atau kelompok 1 ya. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kesempatan kami maju ke depan ini untuk mempresentasikan hasil kinerja matematika kami tentang fungsi invers yang akan dijelaskan oleh saudara kami Agus Prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan sering. Iya. Langsung ke pertanyaannya. Tuliskan fungsi dan variabel dalam masalah tersebut dalam simbol matematika. Misalnya f, x, dan x. Misalkan x sama dengan banyaknya flash disk, fx sama dengan y, sama dengan uang yang harus dibayar. Langsung saja kita bikin persamaan fungsinya. Setelah kita menghitung semuanya, adapun hasil yang kita dapat adalah F35 sama dengan 85.000 dalam kurung 35 kurang 20.000. Hasilnya sama dengan 2.935.000. Jadi, teman-teman, kesimpulan akhir dari kelompok kami adalah berdasarkan penyelesaian permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat fungsi invers adalah D, misalkan f pangkat min 1 adalah fungsi invers fungsi f untuk setiap x, e, d, dan y, r, maka berlaku y sama dengan fx jika dan hanya jika f pangkat min 1y sama dengan x. Bisa dipahami? Bisa. E, suatu fungsi f banding a ke b dikatakan memiliki fungsi invers f pangkat min 1 banding b ke a jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Dan yang terakhir, jika sebuah fungsi bijektif dan f min 1 merupakan fungsi invers, maka fungsi invers dari f pangkat min 1 adalah fungsi f itu sendiri. Dan dapat disimbolkan dengan f pangkat min 1 sama dengan f. Bisa dipahami? Bisa. Tepuk tangan. Sekian presentasi singkat dari kelompok kami. Kami membuka sesi pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh dibaca ulangkan sifat 1? Iya. Boleh, saudariku. Sifat 1. Berdasarkan model matematika pada soal cerita di atas, tentukanlah fungsi invers pembayaran dan pembelian flash disk pada soal B. Jawabannya, fx sama dengan 85.000. X kurang 10.000. Misalkan fx sama dengan x, maka 85.000 x sama dengan y tambah 10.000. Kita pindah ruaskan, x sama dengan y tambah 10.000 per 85.000. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi fungsi invers dari fx sama dengan 85.000 x kurang 10.000 adalah f pangkat min 1x sama dengan x tambah 10.000 per 85.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikumpulin ya. Tugasnya dikumpulin. Yoga, kumpulin. Ya, kita telah menyelesaikan LKPD-nya, permasalahan kontekstualnya tadi. Apa yang menjadi pekerjaan kalian bisa kalian kuatkan atau kalian cross check di GeoGebra ya, aplikasi yang Pak Guru bagikan kemarin, ya.
Ya. Pak Guru buka aplikasi GeoGebranya, sesuai tidak dengan jawaban yang kalian kerjakan? Gimana? Bisa dicek? Hah? Sesuai? Sesuai, Pak. Ya. Jadi Pak Guru bisa tarik kesimpulan di sini untuk fungsi inverse atau kebalikan ya. Ya? Di mana sifat-sifatnya ya, untuk sifat pertama Y sama dengan fx jika dan hanya jika fungsi inverse f-nya adalah Y sama dengan X. Itu ya. Kemudian yang kedua, apabila fungsi f-nya bijektif, di mana f inverse-nya itu adalah inverse f inverse itu sama dengan f. Apabila sama-sama inverse ya, itu akan berubah menjadi fungsi f. Ya. Itu ya, disesuaikan dengan di aplikasi GeoGebra tadi. Ya. Diskusi kita sudah selesai. Pak Guru harap untuk kembali ke tempat duduk biasa. Ya. Sudah? Sekarang kita setelah selesai diskusi, pertanyaan Pak Guru, apa yang dijelaskan di video, kalian kerjakan LKPD. Jadi pertanyaan di sini, apa yang dimaksud dengan fungsi inverse? Ya, fungsi inverse, apa yang dimaksud dengan fungsi inverse? Ada yang fungsi kebalikan. Fungsi kebalikan. Angkat tangan coba. Fungsi inverse adalah? Fungsi kebalikan. Fungsi kebalikan ya. Itu yang dimaksud dengan fungsi inverse. Ya, kita masuk ke penutup. Di penutup ini Pak Guru ingin kita tarik kesimpulan. Siswa bisa menyimpulkan salah satu? Ya, bisa membacakan? Ya. Berdasarkan penyelesaian permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat fungsi inverse adalah 1. Misalkan f pangkat min 1 adalah fungsi inverse fungsi f untuk setiap x elemen D dan y elemen Rf, maka berlaku y sama dengan fx jika dan hanya jika f pangkat min 1 y sama dengan x. 2. Suatu fungsi f banding a ke b dikatakan memiliki fungsi inverse f pangkat min 1 banding b ke a jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. 3. Misalkan f sebuah fungsi bijektif dengan daerah asal df dan daerah hasil rf, sedangkan 1x sama dengan x merupakan fungsi identitas. Fungsi f pangkat min 1 merupakan fungsi inverse dari fungsi f jika dan hanya jika f pangkat min 1x sama dengan x sama dengan 1x sama dengan x untuk setiap x elemen D dan f pangkat min 1. Kemudian ini yang kita ke refleksi, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan? Materinya mudah dipahami nggak? Mudah. Senang belajar kelompok atau sendiri? Gimana media pembelajaran tadi? Video, medianya gimana pembelajarannya tadi? Ya, menarik? Ya? Ya, itu ya? Ya. Ya, untuk sebelum kita akhiri, kita kerjakan asesmen akhir soal. Terakhir ya. Ya, ini bukan tugas kelompok lagi, tapi tugas individu ya. Biar kita pelajari apa yang menjadi hasil diskusi kita tadi. Penguatan ya. Waktunya 10 menit. Kumpul. Tidak
tidak beda jauh dengan apa yang didiskusikan tadi ya. Bisa dikumpul? Yang lain kumpul yoga? Yoga yang kumpul ya. Sudah ya? Ya, kita cek lagi apa yang menjadi pekerjaan kalian tadi di aplikasi GeoGebra. Bisa dicek di HP-nya masing-masing? Sesuai enggak? Ya? Sesuai apa enggak? Ya. Ya, kita di akhir dari kegiatan pembelajaran. Ya, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke materi lingkaran ya. Nah, lingkaran. Karena fungsi bab ini adalah fungsi inverse. Jadi pertemuan selanjutnya adalah yang berkaitan dengan lingkaran. Demikian ya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas, pimpin doa. Duduk siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ketua kelas. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa pulang. Pulang ya, jangan main lagi di luar, pulang ke rumah.